Halo sobat penyidik semua, selamat datang kembali di channel aku. Kali ini aku akan membahas kasus tentang seorang mahasiswa Universitas 11 Maret atau UNS Solo yang meninggal dunia saat mengikuti pendidikan dasar resimen mahasiswa atau yang biasa disingkat Diksar Menwa di Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Yuk langsung saja kita kenalan dengan sosok Gilang Endi Saputra. Gilang Endi Saputra adalah anak pertama dari seorang pensiunan TNI. Ayah Gilang bernama Sunardi adalah mantan anggota TNI yang sempat bertugas di Koramil Karangpadan. Gilang yang berusia 21 tahun merupakan mahasiswa semester 3 Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa disingkat dengan K3 Sekolah Vokasi UNS Solo. Ia dikenal aktif dalam kegiatan keorganisasian, memiliki sifat yang baik dan kalem. Gilang Endi Saputra juga dikenal sebagai sosok yang aktif berolahraga. Menurut pamannya, Gilang dari kecil suka bermain sepak bola. Gilang mengikuti Diksar Menwa yang bertajuk Pendidikan Pragladi Patria ke-26 di kampus sejak Sabtu 23 Oktober lalu. Acara tersebut direncanakan berlangsung hingga Minggu 31 Oktober. Gilang sangat bersemangat mengikuti Ditlatsar Menwa UNS. Bahkan, Gilang memotong rambut agar terlihat gagah dan tampan seperti calon akmil. Gilang juga meminta kepada orang tuanya untuk dicarikan sepatu pakaian dinas lapangan atau PDL dengan bahan seperti kulit jeruk. Lantaran ayah Gilang merupakan pensiunan anggota TNI, beliau kemudian mencari sepatu inventaris miliknya untuk bisa digunakan Gilang dalam mengikuti kegiatan diklat tersebut. Gilang pamit kepada keluarga untuk berangkat ke Solo pada Jumat 22 Oktober dengan tujuan mengikuti diklat. Pada hari pertama diklat, berlangsung acara penyambutan, tradisi, upacara pembukaan, dan rangkaian lainnya. Menurut pengakuan panitia pelaksana acara, Gilang sudah mengeluh sakit dan kram dan itu disampaikan kepada rekannya maupun kepada panitia pada acara alarm styling sekitar pukul 23-24 malam itu. Setelah korban mengeluh sakit, kemudian Gilang diberi kelonggaran dan tidak mengikuti kegiatan alarm styling dan dipersilakan istirahat. Pada Minggu pukul 4 pagi, kegiatan dimulai kembali dengan beberapa kegiatan yang telah direncanakan panitia, seperti senam dan apel pagi. Lalu pada pukul 10 hingga 12 pagi, ada kegiatan luar, yaitu rappelling dari Jembatan Juruk. Gilang sempat ikut dalam kegiatan rappelling dan kondisinya semakin drop. Pada pukul 10 pagi, Gilang mengeluh sakit dan kemudian dilakukan pertolongan oleh tim kesehatan lapangan dari panitia. Lalu, Gilang dibawa ke kantor Menwa UNS. Pada pukul 2 siang, Gilang dirawat dengan dikompres di kepala. Gilang disebutkan sempat pingsan beberapa kali. Setelah itu, pada pukul 21.50 malam, karena tidak kunjung ada perbaikan dari sisi kesehatan, Gilang kemudian dilarikan ke rumah sakit. Tetapi sayangnya dalam perjalanan, nyawa Gilang tak tertolong. Gilang sampai rumah sakit dan dinyatakan meninggal pada pukul 22.02 malam. Selama diklat berlangsung, Gilang sempat mencoba menghubungi ibunya melalui telepon. Namun, ibunya melewatkan panggilan tersebut. Ibunya lalu mengirimkan pesan WhatsApp kepada Gilang, namun handphone Gilang sudah tidak aktif pada saat itu. Alih-alih mendapat balasan pesan dari Gilang, pada Senin dini hari sekitar pukul 2 pagi, pihak keluarga mendapatkan kabar dari perwakilan mahasiswa yang datang ke rumah bahwa Gilang berada di rumah sakit setelah kesurupan dan diruqyah sebelumnya. Pastinya orang tuanya sangat kaget mendengar kabar ini. Mereka juga diminta untuk segera mendatangi RSUD Dr. Muwardi, namun tidak dijelaskan untuk keperluan apa keluarga harus ke RSUD tersebut. Pastinya orang tua Gilang langsung menuju RSDM Solo.
Setibanya di rumah sakit, orang tua Gilang mendapati anaknya dalam keadaan meninggal dunia. Karena tidak tega melihat kondisi anaknya yang sudah berada di kamar mayat, Sunardi meminta agar pihak rumah sakit untuk segera membawa pulang jenazah anaknya tersebut. Akhirnya, jenazah dibawa ke rumah duka pada pukul 6 pagi. Pada saat di rumah, karena ada kerabat yang ingin melihat kondisi Gilang, akhirnya kain penutup jenazah pun dibuka. Saat dibuka, betapa kagetnya semua kerabat karena bagian muka Gilang penuh dengan darah yang sudah mengering dan penuh luka. Ada lebam di mata, darah kering, dan lebam di tengkuk. Sunardi mengatakan bahwa jika ia mengetahui hal ini di rumah sakit, pastinya ia akan langsung melaporkan saat itu juga. Wakil Rektor UNS, Ahmad Yunus, yang sempat melihat jenazah Gilang pun mengatakan bahwa mata Gilang terlihat ditutupi tumbukan daun. Dia mengaku tidak mengetahui apakah ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Namun secara sekilas, dia tidak menemukan bekas luka di sebagian tubuh korban. Lantaran merasa ada yang janggal atas penyebab kematian Gilang, pihak keluarga pun lantas melaporkan kejadian itu ke Polsek Karangpandan. Sunardi mengatakan pihaknya sebenarnya tidak ingin mencari-cari kesalahan. Akan tetapi pihaknya ingin mengetahui penyebab pasti hal yang menyebabkan anaknya tersebut meninggal dunia. Pihak Satreskrim Polres Karanganyar yang mendapatkan laporan tersebut akhirnya berkoordinasi dengan Polsek Jabres. Polisi akhirnya membawa jenazah dari rumah duka menuju ke RSDM Solo kembali untuk dilakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian Gilang. Meski masih menunggu hasil autopsi lengkap, polisi mengungkapkan bahwa Gilang Endi Saputra meninggal dunia diduga akibat mengalami penyumbatan otak. Selain itu, ditemukan tanda bekas kekerasan di fisiknya. Dalam penanganan kasus tersebut, Polda Jateng sudah memeriksa 18 orang, terdiri dari 8 orang peserta Diksar Menwa, 9 orang panitia Diksar Menwa, dan 1 orang dosen UNS. Pada Selasa malam, polisi juga telah memeriksa lagi tambahan 3 saksi dari sisi panitia dan 5 saksi dari sesama peserta Diksar pada hari Rabu. Sejauh ini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dari keterangan total 26 saksi. Barang bukti yang sudah dikumpulkan antara lain barang elektronik yang sudah disita dan telah dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polda Jateng. Diksar Menwa UNS pun akhirnya diberhentikan sementara akibat kasus ini. Melalui akun Instagram BEM UNS, pihak BEM mendesak adanya transparansi hasil penyelidikan dari kampus UNS. Mereka juga meminta organisasi Menwa dibekukan selama kasus yang tengah ramai dibicarakan ini dalam proses penyidikan. Selain itu, pihak BEM juga mengunggah beberapa fakta mengejutkan yang dirasa janggal. Yang pertama, awalnya 2 orang utusan dari panitia diklat Menwa datang ke rumah korban. Namun, mereka tidak terbuka kepada keluarga korban dan hanya mengabarkan bahwa Gilang Endi Saputra kesurupan dan setelah diruqyah justru sakit. Selanjutnya, keluarga korban diajak 2 orang utusan ke RS Muardi Solo. Namun sampai di tengah perjalanan, kedua orang tua itu baru mengaku bahwa Gilang sudah meninggal dunia. Sesampainya di rumah sakit, keluarga semakin curiga karena tidak ada panitia yang menyambut keluarga korban dan terkesan tidak peduli. Setelah mengantar dan membawa pulang jenazah korban dan sampai di rumah pada pukul 5.30 pagi bersama pihak panitia langsung cepat pergi setelah mengantarkan jenazah Gilang. Ketika hendak memandikan jenazah, diketahui kondisi jasad korban yang mengenaskan, yaitu wajahnya lebam, berdarah, dan nyaris sulit dikenali.
dengan banyaknya luka mulai dari mata keluar darah, pipi lebam, tangan luka gosong, dan hidung mengeluarkan darah. Menurut informasi yang didapatkan oleh warga dusun setempat situ, ekspresi utusan panitia tersebut sangat ketakutan dan terkesan tidak berani terbuka bahwa sebenarnya korban telah meninggal dunia. Unggahan Instagram dari BEM UNS itu kemudian dibanjiri komentar netizen. Ratusan netizen kemudian mengaku akan mengawal kasus ini sampai tuntas hingga adanya titik terang dari pihak kampus dan Menwa. Pihak kampus juga berjanji akan menanggapi masalah ini berdasarkan hasil medis dan mempertanggungjawabkannya secara hukum. Jadi menurut kamu, apakah luka-luka yang didapatkan Gilang adalah hasil dari dirinya yang sempat kesurupan? Ataukah ada hal lain yang terjadi dan berusaha ditutupi? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Ayo kita kawal kasus ini sampai tuntas. Demikian kasus Gilang Endi Saputra yang menyibakkan kembali pahitnya kehilangan salah satu generasi penerus bangsa dalam kegiatannya menuntut ilmu. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel aku supaya kamu tidak ketinggalan detail dari kasus menarik lainnya. Follow juga Instagram aku jika kamu berkenan dan kamu bisa request kasus selanjutnya yang mau aku bahas di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam penyidik.